Jembatan Pandan Simo yang membentang di atas Sungai Progo, daerah istimewa Yogyakarta, yang menghubungkan JJLS di Kabupaten Bantul dengan JJLS di Kabupaten Kulon Progo, nampak dari udara sudah tersambung penuh. Mari kita lihat progres berikutnya seperti apa dari jarak yang lebih dekat lagi. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bencana. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah, kembali saya akan melihat progres pembangunan jembatan Pandan Simo dari sisi barat. Nah, saya sudah memasuki jalan pendekat ya. Jadi jalan ini termasuk proyek jembatan Pandan Simo. Meskipun letaknya agak jauh di sisi barat ya, tetapi ini juga termasuk bagian dari proyek jembatan Pandan Simo. Sehingga saya memulainya dari sini. Progresnya ini sudah diuruk lagi ya. Yang dulu sebelum saya meliput hari ini dulu masih digali kemudian diganti tanahnya ya, tapi sekarang sudah diuruk lagi dan sudah dikeraskan ini. Jadi posisinya sekarang sudah dikeraskan, dan bahkan di sini yang akan saya lewati ini sudah dilapisi dengan kain ya, kain semacam kain terpal ini. Tapi banyak sekali yang lewat sini. Jadi motor-motor banyak yang lewat sini. Ini tentunya untuk melindungi lapisan yang baru saja diaspal ini nampaknya, sehingga jalannya kelihatan lembaran-lembaran terpal warna biru ini. Ini makin dekat ke arah timur, makin banyak sekali pengunjungnya ya. Kita akan mendekat ke arah timur ya, mudah-mudahan bisa ini. Karena memang jalannya agak terbatas ya, jadi suasananya seperti ini, banyak sekali perkembangannya, juga banyak sekali ini. Nah, ini di bagian bundarannya juga dilapisi semacam kain terpal. Dan kita akan naik. Akan melihat progresnya seperti apa ya. Yang kita akan turun ke bawah sini. Tapi jalannya yang bawah cukup becek ini. Nah, kelihatan di atas ya, di atas sana banyak sekali pengunjungnya. Nah, sebenarnya sekarang ini fokusnya sudah di atas jembatan, sehingga bagian bawah ini kemungkinan sama ya, tidak ada perubahan. Tapi kita akan melihat dari dekat. Kita akan melihat dari dekat ya, seperti apa bagian bawah ini. Karena bagian bawah ini nampaknya sudah selesai. Fokusnya di bagian atas. Nah, ini becek sekali, kita harus hati-hati ini supaya tidak kepleset ya. Ini banyak sekali jejak-jejak sepeda maupun sepeda motor di sini.
Nah, di sana sudah Sungai Progo. Keadaannya seperti ini ya. Sekarang sudah hampir selesai ini. Finishing bagian bawahnya ya. Sudah banyak yang dilepas ini. Tangga-tangga dari besi ini ya. Jadi sudah mendekati selesai. Nah, itu kelihatan anjungannya ya. Nah, di depan tuh ada anjungan tuh. Yang pelengkungnya agak menjorok ke kiri, ke utara ya. Itu anjungannya, nanti tempat untuk pejalan kaki melihat-lihat pemandangan di jembatan ini. Megah sekali ya dari bawah ya. Oke, kita akan melihat bagian yang lain. Mari. Jalannya becek sekali ini. Nah, pilar-pilarnya seperti ini ya. Saya melewati sisi pilar ini, di utaranya pilar ya. Pilar-pilarnya kelihatan kokoh dan tinggi ini. Nah, di bagian yang saya lewati ini sebetulnya ada termasuk bagian dari jembatan, dari sungai Progo. Tapi ini mungkin istilahnya apa ya, bantaran atau apa gitu. Tapi kalau air meluap bisa sampai sini. Makanya proyek jembatan Pandan Simo ini jalan pendekatnya juga cukup panjang, karena jalan pendekat itu dengan jembatan yang di atas Sungai Progo itu panjangnya 1,9 km. Sehingga jalan pendekatnya, kalau panjang jembatan yang di atas Sungai Progo 625 meter, nanti bisa dihitung sendiri, totalnya 1,9 km. Oke, kita akan muter sini karena di sini banyak pengunjungnya. Kita akan terus naik. Nah, ini lapisannya masih berupa terpal. Ini terpalnya banyak sekali ini. Nah, yang mediannya yang kanan saya ini juga sudah hampir selesai. Kemudian yang kiri itu separator ya. Kemudian kirinya separator itu adalah pagar untuk pejalan kaki. Nah, di sini banyak sekali pengunjungnya. Ya, semuanya penasaran ya, karena pengen melihat seperti apa dari progres jembatan Pandan Simo ini. Nah, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang ketiga di Jawa ya. Jadi di video saya yang sebelumnya itu agak kepleset, dan jembatan terpanjang di Indonesia itu salah ya. Kita akan terus mendekat ke sisi timur. Nah, ini pemandangan jembatan Pandan Simo dari atas ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini suasananya. Nah, itu sisi kiri ya. Sisi kiri masih ada sirip-sirip yang belum dicor ini. Dan di sini dipasangi lagi pembesian. Padahal kemarin baru saja dicor ya. Ada pembesian lagi biar tambah tebal. Nah, ini besinya tebal-tebal ya, ini diameternya. Jadi mudah-mudahan dengan konstruksi seperti ini jembatan Pandan Simo cukup kuat ya. Ini perkiraan saya, seperti kemarin saya sampaikan tuh 16 milinan ini. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Kuat sekali ini harusnya. Jadi ini kalau ke timur nanti sampai ke
Bantul ya, di Poncosari, Bantul. Nah, jembatan ini menghubungkan JJLS yang ada di Kulon Progo dengan JJLS yang ada di Bantul. Nah, diharapkan jembatan ini nanti bisa memperlancar mobilitas ya, arus barang, jasa dan kendaraan ya, sehingga bisa memicu dan memacu perkembangan ekonomi baik melalui wisata maupun melalui pergerakan barang-barang dan jasa ya. Makanya jembatan ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat di sekitarnya dan masyarakat secara luas ya, masyarakat di Jogja maupun di Jawa ya. Dan ini seperti ini keadaannya. Ini sungainya agak surut ya. Nah, ini anyamannya cukup kuat ini ya. Besinya aja besar-besar. Ini masih dicor dengan mortar foam nih mestinya nih. Dan masih sampai sana ya teman-teman ya. Nah, ngecornya sampai di sini, sampai apa? Pipa yang putih ini. Ini pipa itu nanti ada di dasar sungai, di dasar jembatan ya, karena ini merupakan pipa pembuang air ya. Ini pengunjungnya banyak sekali, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya dan tidak ada gangguan ya. Ini karena banyak material-material di sini. Nah, ini saya berjalan ke sisi yang selatan. Kita lihat ya, sisi yang selatan. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Ini pipa-pipa ini di pinggir, ini pipa ini di pinggir ya. Nampaknya mepet pagar ini, mepet pagar batas pinggir ya. Saya kita lihat. Nah, itu yang ada agak moncol itu adalah untuk anjungan. Yang agak menjorok ke kanan itu anjungan ya, nanti bisa untuk melihat pemandangan di sekitar jembatan ini. Nah, ini pengecoran yang sisi pinggir ini belum dimulai ya, tapi ini pembesiannya sudah dimulai ini. Jadi bisa kita lihat pembesiannya seperti ini ya. Jadi tinggal beberapa sebenarnya ya. Jadi diharapkan 3 bulan lagi sudah selesai. Jadi lebarnya ini kurang lebih 20 meter. Ya, kalau panjangnya yang di atas sungai ini 625 meteran. Nah, jembatan ini dirancang menjadi jembatan yang tahan gempa, juga jembatan yang diharapkan dapat bertahan terhadap gempuran banjir ya. Jadi karena konstruksinya ini merupakan perpaduan antara seni dan teknologi. Seninya itu pelengkung-pelengkung itu ya, kelihatan seni sekali dan kelihatan spesial ya. Ya, nanti kalau orang melihat gambar jembatan ini akan segera tahu bahwa ini adalah jembatan Pandan Simo yang membentang di atas Sungai Progo di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan ini jaraknya dengan Laut Selatan dekat sekali, itu kelihatannya gelombangnya, sehingga memang risiko terhadap keamanan dan keselamatan jembatan ini memang besar sekali. Nah, di sebelah timur sana ada Sesar Opak ya, merupakan pusat gempa. Makanya jembatan ini dilengkapi dengan LRB atau lead rubber bearing ya, merupakan komponen peredam gempa ya. Bisa kita lihat seperti ini.
Ini lebar sekali ya. Dan berlapis-lapis ya, di bawahnya udah dicor, kemudian dilapisi anyaman lagi ini, anyaman besi ya. Dengan jarak yang cukup rapat ini ya, rapat sekali ini. Dan teknik merangkainya sudah cukup bagus ya. Ini rapat sekali ini anyaman besinya ini. Nanti kecornya setinggi ini ya, sehingga diharapkan menjadi kuat ya. Syukur bisa tahan berabad-abad. Oke, kita akan melihat di bagian utara. Nah, ini ada kren warna besi, dan yang satunya ada kren warna putih ya. Jadi di atas ini tidak ada alat berat ya, karena pekerjaannya di sini sedang pembesian ya, dan persiapan untuk pengecoran nanti kalau sudah selesai. Oke, kita akan berjalan ke barat ya, melihat perkembangannya yang sisi sini ya, seperti ini. Banyak sekali material di sini. Nah, kalau kita lihat dari tepi jembatan ini ya, kelihatan ya, itu panjangnya di sebelah sana ya. Nah, itu panjang sampai ke ujung sana. Di sana itu jalan JJLS ya. Tapi JJLS yang di sana itu baru. Ya, JJLS atau itu sebetulnya jalan pendekat ya. Jalan pendekat jembatan itu termasuk bagian dari proyek di sini. Proyek jembatan ini. Jadi kalau saya meliput jembatan Pandansimo ini, otomatis juga meliput jalan pendekatnya sana itu, yang sekarang sedang dalam proses pengaspalan ya nampaknya ya. Kemarin yang tadi yang ditutup dengan terpal tadi. Ini bisa kita lihat. Ini nanti di bagian tapi ada pagarnya ya. Nah, ini belum nih. Nah, diharapkan selesai 3 bulan lagi. Nah, itu kalau kita lihat di bagian bawah ya, ada alat beratnya, kren ya. Kren ini untuk menurunkan dan menaikkan adonan semen, juga untuk menurunkan dan menaikkan ini material-material besi ini. Nampaknya tinggal itu ya. Ini kalau kita lihat ya, di atas cor-coran ini masih ada semacam besi ya ini ya. Besi ini kemungkinan akan tertutup cor ini ya. Kalau kita lihat tingginya pipa itu segitu ya, pipa segitu, berarti besi ini akan ketutup cor yang ini. Nah, besi itu ternyata dari bawah ini ya, untuk penguat atau pengait ya, besi-besi itu ya. Bisa kita lihat. Nah, di bawah sana ada semacam udit-udit itu, mungkin untuk sementara ditaruh di bawah sana ya. Nah, ini jembatan Pandansimo, dilihat dari selatannya ya. Ini agak gerimis ini, sehingga saya mau menerbangkan drone, nampaknya ragu-ragu ini.
Ini dari selatannya persis. Nah, itu kelihatan banyak sekali pengunjungnya. Dan kita lihat ya, dari bawah itu tangga-tangga yang ada di bawah, di depannya Plengkung Baja itu sudah banyak yang dilepas ya, nampaknya sudah dianggap selesai. Karena fokusnya di atas sekarang ya, di atas jembatan. Ini bisa kita lihat nih. Nah, ini jelas sekali ini dari sini. Dan dekat ya. Jadi jumlah Plengkung Baja ini ada 27 ya. 27 Plengkung Baja. Kemudian pilar-pilar itu satu deret itu ada 6 pilar ya. Kemudian pilar-pilar itu dihubungkan menjadi kepala pilar. Kemudian di atas kepala pilar itu dipasangi slab ya. Nah, kemudian terlihat dari sini pipa putih yang panjang di bawah ya, di bawah slab itu ya, itu adalah pipa-pipa pembuang air. Nanti air yang menggenang di atas jembatan, kalau ada itu akan dibuang melalui pipa-pipa putih itu. Dan itu sampai ke timur ya, hampir semuanya ada semacam itu. Cuma nanti posisinya ya, posisinya letaknya di mana, karena yang sebelah timur itu tidak kelihatan yang di atas Plengkung Baja itu. Tapi yang di sini kelihatan pipa-pipanya. Nah, bisa kita lihat itu megahnya jembatan Pandan Simo. Nah, bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, jembatan ini membentang di atas Sungai Progo. Sungai Progo itu batas alam antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Ini bagi yang baru saja menemukan video ini ya. Nah, Kulon Progo dan Bantul itu merupakan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video saya sebelumnya ada yang komentar, kok yang diliput hanya jalan JJLS-nya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jalan ini adalah jalan pendekat jembatan Pandan Simo. Jadi masuk ke dalam proyek jembatan Pandan Simo dan menjadi bagian dari jembatan Pandan Simo. Kalau yang sisi timur tidak ada bundaran-bundaran semacam ini ya, karena di sana langsung JJLS dan masuk ke JJLS yang lama. Sementara di sini JJLS ini termasuk yang baru dan ini menjadi bagian dari jembatan Pandan Simo. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini ya jembatan Pandan Simo ya, ini bagian dari jembatan Pandan Simo. Jalan pendekat ini panjangnya bisa dihitung sebetulnya ya. Kalau panjang keseluruhan itu 1,9 km, kemudian panjang yang di atas sungai itu sekitar 625 meter, tinggal dikurangi dibagi dua. Tapi mungkin tidak bisa dibagi dua persis ya, karena bagian barat dengan bagian timur itu beda. Meskipun bentuknya juga beda ya, bentuknya juga beda, karena di bagian timur itu tiang-tiang ya, tiang-tiang pilar itu dari Plengkung Baja pertama paling timur sampai ke sambung dengan JJLS. Tapi yang di sebelah barat ini tiang-tiang dan yang mendekat ke JJLS-nya itu sudah berupa tanah uruk ya, yang ditinggikan sehingga membentuk semacam tanjakan ya. Bedanya di situ. Makanya ada yang bertanya itu bukan, kok
kok bukan jembatannya yang diliput, yang di-syuting ya, tapi nah ini saya jelaskan bahwa ini adalah bagian dari jembatan Pandan Simo. Jadi jalan pendekat itu bagian ya, bagian dari jembatan Pandan Simo. Nah, kita akan muter di sini. Ini banyak yang selfie, banyak yang foto-foto ya ini ya. Ini banyak sekali pengunjungnya, bisa dilihat ya. Seperti ini situasi dan kondisinya. Ini Sungai Progonya agak surut ini. Jadi yang foto-foto, selfie dan sebagainya itu ada kemungkinan dipasang di status atau dikirimkan ke keluarganya yang jauh dari sini, barangkali mau mudik, kemudian membayangkan jembatan Pandan Simo sudah jadi, atau pengen tahu perkembangannya seperti apa nanti mudiknya kalau jembatan Pandan Simonya sudah jadi. Kira-kira seperti itu ya. Karena banyak yang selfie-selfie, yang foto-foto dan sebagainya. Nah, saya masih menelusuri ini jalan pendekat ya ini. Ini sudah menurun ini, jalan ini menurun ke arah JJLS yang terbaru. Jadi sampai di depan sana itu sebetulnya memang baru ya. Artinya belum setua yang JJLS yang aslinya ya. Yang aslinya itu yang jalan Dandeles itu. Jadi kalau perempatan depan ini ke utara itu nanti tembusnya jalan Dandeles. Nah ini masih bagian dari proyek jembatan Pandan Simo. Sampai di sini ya, karena menyesuaikan lebar jalan dan sebagainya. Di sini masih banyak alat berat di sini. Dan pengunjung selalu berdatangan, dan memang bisa dimaklumi ya. Karena pengen tahu, apalagi daerahnya dibangun ya, mesti bangga, seneng, dan pengen segera selesai. Nah, sampai di sini nampaknya ini sudah batas akhir ya, atau mungkin masih ke barat ya, ini karena ada timbunan tanah ini. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.